Teman-teman, saya akan membahas mengenai penunjukan Purnawirawan Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya, duduk di posisi yang sangat penting menurut saya, ya di KSP. Ya, saya akan membahas ini bagaimana hitung-hitungannya Pak Prabowo, ya kalkulasinya, dan tentu saja disclaimer ini analisa dari saya, Rusen 98. Nah, ini terkait juga dengan Jenderal SS yang ada di lingkaran pemerintah juga sekarang, teman-teman. Jadi ikutin ya, jangan lupa subscribe, like ya, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke, ini menarik lagi nih ya. Jadi setelah saya membahas kemarin tentang Jumhur ya, kali ini saya akan membahas mengenai Pak Dudung ya. Ya, kita tahu, sama-sama tahu lah Pak Dudung itu siapa. Tapi yang belum tahu mungkin sedikit saya jelaskan. Pak Dudung ini pernah ya menjadi Pangdam Jaya, kemudian pernah menjadi Kasat, ya, sekarang akhirnya menjadi KSP ya. Dimana ini adalah puncak karir ya ketika dia setelah pensiun. Ya. Nah, kita tahu lah Pak Dudung ini pernah viral ya teman-teman, ketika dia menurunkan baliho ya, dan pernah membuat statement yang sungguh mengejutkan dengan keberaniannya ketika dia mengatakan kalau memang sulit itu ada, bubarkan saja itu yang namanya Front Membela Islam, FPI. Pernah dia katakan itu teman-teman, dan itu cukup viral. Makanya Pak Dudung ini waktu di era Pak Jokowi ya memang sebagai garda di depan ya, menjaga kestabilitasan situasi politik maupun situasi sosial ya yang ada di Jakarta ya kan. Nah, ketika dia jadi Kasat ya prestasi dia juga luar biasa teman-teman. Memang Pak Dudung ini punya kinerja yang tinggi ya, dan rasanya menurut saya sangat tepat ketika dia ditaruh di KSP. Kenapa sangat tepat? Ya, ini saya akan jelaskan ya teman-teman. Ini menurut saya kalkulasi saya dan analisis saya secara pribadi ya teman-teman. Disclaimer sekali lagi, ini secara pribadi. Walaupun atas preferensi dan referensi dari diskusi dengan kawan-kawan yang tidak perlu saya sebutkan namanya teman-teman. Ya, jadi karena ini video saya yakinkan ini adalah disclaimer analisis saya pribadi atau Rusen 98. Oke teman-teman, jadi menurut pengamatan saya, kenapa Pak Prabowo ya secara hitung-hitungan ya menaruh Purnawirawan Jenderal bintang 4 ini ya, Pak Dudung Abdurrahman duduk di KSP menggantikan Kodari ya. Yang pertama saya melihat gini, yang namanya KSP ini kan bisa dikatakan adalah jembatan ya, informasi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ya, dan dia juga fungsinya memonitoring, mengevaluasi ya program-program strategis nasional yang memang program-program prioritas lah dikatakan. Nah, tugasnya adalah itu. Ada beberapa hal lagi tugas-tugasnya ya, tentu saja secara salah satunya adalah bagaimana mengagendakan ya kegiatan-kegiatan istana ya, kepresidenan dan lain-lain secara administratif ya. Tetapi yang paling penting adalah dua hal tersebut teman-teman. Dia sebagai jembatan komunikasi, kemudian mengevaluasi dan memonitoring ya program-program yang prioritas nasional. Nah, ini saya melihat sebelum Pak Dudung ditempatkan ya di Kodari ya, lepas dari apapun mungkin dia punya kelebihan, tetapi mohon maaf, saya menganggap, menurut saya pribadi, Kodari kurang kurang pas lah kalau menurut saya ya. Ya, apalagi ketika KSP ini ya konsen atau fokus terhadap program-program prioritas nasional, di mana ya evaluasi yang kemarin-kemarin MBG, Kopdes Merah Putih ya, kemudian Koperasi Desa Nelayan ya, itu memang banyak sekali persoalan-persoalan, khususnya MBG ya, persoalan-persoalan yang masyarakat tuh bisa
masuk di sana dan sangat kritis terhadap itu, gitu ya. Tetapi Muhammad Kodari itu kurang rasanya di situ ketika dia menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan Pak Presiden, ya, dengan kepresidenan dan dengan istana itu kurang. Ya, kita juga mengerti lah mengapa Muhammad Kodari itu tidak bisa agresif, karena kita sama-sama tahu teman-teman, yang namanya Kopdes Merah Putih, namanya MBG, ya namanya Koperasi Desa Nelayan, ya itu saat ini yang bekerja itu dipercayakan ya kepada TNI, ya ya kepada, kalau bahasa politiknya Parjo, Partai Ijo. Jadi memang untuk percepatan ini Pak Prabowo memiliki manajemen yang berbeda ya teman-teman, menggunakan TNI ya untuk membantu program-program yang memang diinginkan Pak Prabowo dalam 1 tahun ya bisa cepat, itu menggunakan TNI teman-teman. Nah ini realitasnya yang memang benar-benar terjadi kan. Nah Muhammad Kodari mungkin kurang kuat di situ teman-teman. Kalau memang persoalan-persoalannya, misalnya lah BGN, kita tahu di situ BGN itu dari mana saja ya, yang struktur teratasnya rata-rata memang dari TNI. Kemudian dari Agrina sendiri untuk Kopdes Nusantara sama teman-teman ya, itu komposisinya adalah para TNI ya, dan mekanisme yang mengerjakan Koperasi Desa Merah Putih ya, gerainya dan gudangnya ya, itu kan memang dikelola ya oleh TNI melalui dandim-dandim ya, untuk dikasih target untuk menyelesaikan di desa-desa di mana zona dandim tersebut gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah, sekarang ketika Dudung ditempatkan ya, mungkin karena sama-sama ini ya TNI, saya yakin Dudung akan cepat itu menjembatani persoalan-persoalan khususnya MBG ya, khususnya MBG untuk nyampe ke telinga Pak Prabowo. Itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo ya. Nah yang kedua ya, hitung-hitungan saya ya, selama ini kan ada yang offset teman-teman, Jenderal SS Menhan. Ya saya pikir dia offset dalam mengumpulkan para kelompok-kelompok yang katanya oposisi, kemudian memanggil partai-partai, ya, kemudian dia juga kedekatan dia dengan geng Makassar dan lain-lain, offset teman-teman. Dan ketika waktu itu kita ingat, dia yang mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara ketika fenomena IMIP ya terus terhenti, itu offset teman-teman ya. Dan kita sama-sama tahu lah, jembatan kelompok-kelompok geng Makassar yang dipimpin oleh Pak JK ini ya, jembatannya adalah Jenderal SS ini ya kan, Safri Samsudin, ya clear aja lah. Nah sekarang dengan adanya Dudung Abdurrahman ya masuk di KSP ya, ini menjadi penyeimbang teman-teman ya, ini menjadi penyeimbang karena memang perlu ini komunikasi informasi kepada kepresidenan, kepada masyarakat ya, selama ini yang offset, yang dilakukan offset oleh siapa? Oleh Jenderal SS. Nah sekarang ketika Purnawirawan Dudung ya ditempatkan di KSP, itu akan lebih efektif ya. Pak Prabowo akan mendapatkan insight baru sehingga organisasi di tubuh Kabinet Merah Putih akan relatif stabil. Itu menurut saya pribadi ya teman-teman gitu ya. Nah yang ketiga, ada pembahasan dari rekan-rekan yang lain mungkin ya mengenai bahwa Pak Dudung itu ada loyalisnya Pak Jokowi. Tapi ya kalau Pak Prabowo sih melihatnya adalah profesionalitas ya, apa namanya, profesionalisme melihat orangnya, dia punya kemampuan, is okay gitu. Nah kalau memang itu bonusnya dia kedekatan dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah. Toh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan solid ya. Tapi saya pernah membuat konten ya sebelum ini. Jadi reshuffle yang jilid kelima ini yang menandakan adalah apa?
Ini lagi-lagi dari saya disclaimer. Prabowo Gibran 2 periode, ya itu indikator bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Kalian mau berdebat dengan saya, kesel dengan saya, silakan. Ya, tapi bagi teman-teman silent majority, ya termul, ya pencinta Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, terus kompak, kita jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.